Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mencari rata-rata dari data tunggal dan kelompok. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mencari median dan kuartil dari data tunggal dan kelompok. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi seperti biasa kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan median dan kuartil dari data tunggal dan data berkelompok. Nah, pastinya teman-teman sudah nggak asing dengan kata median dan juga kuartil. Nah, teman-teman juga pernah belajar di waktu SMP, tapi SMP hanya terbatas di waktu data tunggal ya. Nah, untuk median, median itu membagi sebaran data menjadi dua bagian yang sama ya, oke? Atau biasa dikatakan sebagai nilai tengah. Tapi harus ingat, sebaran datanya itu harus diurutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, datum yang di tengah itulah mediannya. Nah, sementara si kuartil itu membagi sebaran data menjadi 4 bagian yang sama. Ya, kalau median 2 bagian sama, kalau kuartil 4 bagian yang sama. Nah, untuk lebih paham konsepnya, coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, misalkan ini adalah suatu tongkat ya, atau data lah. Data yang kita urutkan dari data yang paling kecil, data pertama, sampai data yang paling besar atau datum terakhir. Nah, seandainya data ini kita bagi menjadi dua bagian yang sama, oke. Nah, sebelah kiri ini 50%-nya atau setengahnya, dan sebelah kanan ini setengahnya. Nah, yang di tengah ini ya, datum yang di tengah merupakan ini sebagai median. Nah, ini sebagai median atau nilai tengah karena membagi data menjadi dua bagian yang sama. Nah, si median ini sama dengan kuartil 2 atau Q2. Nah, data yang sudah kita bagi yang 50% sebelah kiri dan 50% sebelah kanan. Nah, kalau kita bagi dua lagi masing-masing, maka kita peroleh 4 bagiannya. Nah, ini bagian ke-1, bagian 2, ini ketiga, dan keempat. Nah, jadi masing-masing 25%-nya, seperempatnya. Nah, bagian sini, yang data posisinya di sini ini sebagai kuartil 1 dan ini adalah kita sebut sebagai kuartil 3. Nah, kuartilnya itu ada 3. Nah, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kalau median itu adalah nilai tengah hanya di satu median, oke. Nah, Q1 atau kuartil 1 ini disebut sebagai kuartil bawah. Kalau Q2 ini disebut sebagai kuartil tengah dan Q3 ini disebut sebagai kuartil atas. Oke. Kak, contoh Kak, boleh. Nah, kita mulai dari menentukan median dan kuartil data tunggal. Contohnya, tentukan median kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut. Nah, 10, 15, 15, 20, 50, 45, dan seterusnya sampai 30. Oke. Nah, lihat. Untuk menentukan kuartil dan median, si data ini kita harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang paling besar, oke? Nah, sekali lagi datanya harus teman-teman urutkan. Kita buat data terurutnya. Nah, ini kita urutkan. Nah, ini adalah data yang sudah terurut. Nah, data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Nah, sudah kita urutkan. Nah, ini jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, nah ini ada 13 datum. Ada 13 datum. Kita coba bagi dua bagian. Nah, kalau 13 kita bagi dua, berarti sebelah kiri 6. Betul nggak? Kemudian sebelah kanan juga 6. Iya toh? Paham ya? Nah, kita bagi menjadi dua bagian. Nah, sebelah kiri 6 datum, sebelah kanan 6 datum. Nah, yang 30 ini, ini posisinya ada di tengah, berarti ingat. Nah, datum yang di tengah dia atau berlaku sebagai median atau kuartil 2. Nah, jadi kita udah dapat mediannya adalah 30, sekaligus ini tuh adalah kuartil 2. Ya toh? Nah, sekarang kita akan mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil 1, lihat data yang sebelah kiri. Nah, sebelah sini kita
akan bagi menjadi dua bagian. Karena di sini ada 6, berarti kalau kita bagi dua bagian, masing-masing ada 3 bagian. 3 datum, 3 datum. Ini juga sama, ada 6 datum, kita bagi menjadi dua bagian. Nah, yang ini adalah 3 datum dan 3 datum. Nah, sekarang sudah kita bagi menjadi 4 bagian, ya toh? 1, 2, 3, 4. Nah, maka pemisah antara bagian ini adalah kuartilnya ya. Nah, ini adalah kuartil 1. Nah, dan ini adalah kuartil 3. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau tadi kan kuartil 2-nya langsung ada nilainya, ya toh? Nah, sementara kuartil 1 ini ada di antara 2 datum. Ada di antara 15 dan 15. Kuartil 3 ada di antara 55 dan 57. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, caranya simpel, mudah. Nah, teman-teman tinggal jumlahkan aja. Kalau misalkan ada di posisi tengah-tengah kayak gini, tinggal dijumlahkan aja, kemudian bagi 2. Nah, berarti Q1 itu 15 tambah 15 bagi 2. Hasilnya adalah 15. Nah, Q3-nya kita jumlahkan bagian sini, 55 dan 57, lalu dibagi 2. 55 tambah 57 dibagi 2, hasilnya adalah 56. Nah, jadi kita udah dapat Q1-nya 15, Q2-nya 30, atau ini median juga, dan Q3-nya adalah, jadi pertanyaan apa? Tadi median itu Q2 30. Nah, kemudian kuartil bawah itu adalah Q1 yang ini, oke, 15. Kemudian kuartil 2-nya itu adalah sama dengan median 30, dan Q3 itu 56. Oke, ya. Nah, itulah menentukan median dan kuartil data tunggal. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan median dan kuartil untuk data berkelompok. Nah, formulanya itu seperti ini. Ini kita bisa gunakan untuk mencari kuartil 1, 2, dan 3. Otomatis median itu adalah kuartil 2. Rumusnya seperti ini. Nah, keterangannya kita tengok QI ini adalah kuartil ke I, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau mencari kuartil ke-1, maka I-nya ganti dengan 1. Kalau kuartil 2, I-nya ganti 2, dan seterusnya. I-nya itu adalah 1, 2, 3. Pokoknya setiap teman-teman mencari kuartil kedua, berarti I-nya ganti 2, semua I ganti 2. Nah, begitu pula dengan kuartil yang lainnya. Nah, TBI, nah sebelah sini. Nah, ini merupakan tepi bawah kelas kuartil ke I, kemudian N. Ya, oke. N ini adalah jumlah semua frekuensi. Kemudian sigma F min I itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Kemudian FI, nah F ini frekuensi kelas kuartil ke I, dan V adalah panjang kelas. Nah, untuk lebih jelas kita ke contoh Kak, boleh. Yuk kita cekibrot. Nah, misalkan tentukan kuartil 1, 2, dan 3, median data berikut. Nah, ini adalah data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, untuk menyelesaikannya kita perlu satu kolom tambahan, teman-teman. Nah, ini adalah sigma F, sigma frekuensi kumulatif. Nah, artinya teman-teman jumlahkan frekuensinya. Nah, ya, oke. Nah, di barisan yang pertama, nah kan sebelumnya belum ada nih frekuensinya, maka ini kita tulis lagi 6. Nah, kelas berikutnya, frekuensi berikutnya, nah tinggal jumlahin 6 tambah 4 10, kemudian tambahkan lagi dengan 9, atau 9 tambah 10 boleh 19. 19 tambah 14 33, 33 tambah 10 43, kemudian 43 tambah 2 45 kita tambahkan dengan 5, itu adalah 50. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, jadi kalau kita jumlahkan si frekuensi, hasilnya itu pasti sama dengan 50. Nah, jadi N-nya adalah 50. Atau jumlah semua frekuensi adalah 50. Kita cari dulu Q1, kuartil bawah atau Q1. Berarti rumus ini I-nya ganti dengan 1. Kita peroleh Q1 sama dengan TB1, tepi bawah 1, I-nya ganti dengan 1, 1/4 N dikurangi sigma F min 1, F1 dikali P. Oke. Nah, mari kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, kita hitung ini dulu. Kita hitung 1/4 N dulu nih. Nah, 1/4 N, ingat tadi N-nya 50, 1/4 kali 50 itu sama dengan 12,5. Nah, kenapa kita hitung ini dulu? Tujuannya adalah untuk menentukan kelas kuartil ke-1. Ya, jadi ada pada 12, datum ke 12,5. Nah, kita lihat sigma F-nya 12,5 itu ada di mana? Nah, masih kurang, 10 masih kurang, 19. Nah, udah lebih. Oh, berarti di sini.
Ya, Ocre ya. Nah, artinya baris ini adalah kelas untuk kuartil pertama atau ke-1. Nah, kalau udah ketemu kelasnya, yang kita perlukan, tinggal kita cari tepi bawah kelas kuartil ke-1. Nah, ingat tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi tepi bawahnya adalah 43 dikurangi setengah ya. Nah, maka ini adalah kelas ke Q1, tepi bawahnya 43, dikurangi 0,5, 42,5. Nah, di sini jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah, kelas kuartil kan yang ini, jumlah frekuensi. Nah, yang ini kan tinggal kita jumlahkan. 6 tambah 4 10, atau bisa lihat dari sana. Nah, jadi sigma F-1 itu adalah 10. Kemudian F1 ini adalah frekuensi kelas kuartil. Frekuensinya benar berarti yang ini. Oke ya. Nah, jadi F1-nya 9. Kemudian panjang kelas. Nah, tinggal kita kurangi 37 kurangi 31. Ada panjang kelasnya adalah 6. Nah, semua yang kita perlukan sudah kita peroleh, tinggal kita substitusikan saja ke rumusnya. Jadi kuartil 1 itu tepi bawah kelas pertama 42,5 ditambah 1/4 N-nya adalah 12,5 dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya 10, kemudian dibagi frekuensi kelas kuartilnya, kuartil satunya adalah 9. Kita bagi 9, kita kalikan panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 6. Nah, jadi 42,5 ditambah 12,5 dikurangi 10 itu 2,5 dibagi 9 dikali 6. Oke, nah ini kita bagi aja, bagi 2, 3, bagi 3 aja ya. Ini bagi 3, 2 ini bagi 3 jadi 3. Nah, 2,5 kali 5, 5 ya. 3 bagi 3, 5 bagi 3, 42,5 ditambah 1,67. Kita jumlahkan dan hasilnya 44,17. Ini adalah kuartil pertama atau kuartil bawah. Nah, seperti yang kita prediksi tadi, kelasnya itu ada di sini. Maka kuartil 1 ada di rentang ini, teman-teman. Nah, ada interval ini, ada pada interval ini, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, kita baru mencari kuartil 1. Nah, sekarang kita akan cari Q2-nya. Kita tulis ulang, oke. Kemudian jumlah frekuensi kumulatifnya, oke. Nah, sekarang kita akan cari kuartil tengah atau Q2-nya. Rumus yang tadinya kita ganti aja, kita peroleh. Nah, Q2 berarti sama dengan TB2 ditambah 2/4N dikurangi sigma F-2 bagi F2 kali P. Nah, kita akan cari dulu 2/4N. Jadi 2/4N itu 2/4 kali 50, 25. Kita akan mencari kelas kuartil kedua. Coba 25 ada di kelas mana? Ini belum, oke. Ini 19 juga masih kurang. Nah, ini 33. Nah, di sini. Nah, jadi ini adalah kelas kuartil kedua. Oke. Nah, karena kelasnya sudah dapat, sekarang kita tentukan tepi bawahnya, batas bawahnya kita kurangi 0,5, 49 kurangi 0,5 sama 48,5. Kemudian sigma F-2-nya berarti jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil kedua. Nah, yang ini kita jumlahkan. 6 tambah 4 tambah 9 atau ya 19. Nah, jadi sigma F-2-nya adalah 19. F2-nya frekuensi kelas kuartil kedua. Kelas kuartil kedua itu yang ini. Nah, 14. Nah, jadi F2-nya 14. Nah, kemudian panjang kelasnya yang tadi ya, 37 kurangi 31 yaitu 6. Kita substitusi ke rumus. Berarti tepi bawahnya 48,5 ditambah 2/4N-nya 25 dikurangi sigma F-2-nya 19 dibagi 14 dikali 6. 25 dikurangi 19 itu 6. 6/14 kali 6, 36/14. 36/14 itu adalah 2,57. Nah, tepi bawahnya 48,5 dan hasilnya adalah 51,07. Oke, nah ini kuartil tengahnya. Lihat kuartil tengahnya 51,07 itu ada di interval ini 49 sampai 54. Nah, sekarang kita akan cari kuartil atas atau Q3. Rumusnya masih sama, kita gantiinnya dengan 3. Jadi Q3 3/4N dikurangi sigma F-3 dibagi F3 dikali panjang. Kita cari dulu 3/4N. 3/4N kali 3/4 kali 50 itu 37,5 berarti di mana? Nah, di sini kan. Nah, jadi ini adalah kelas kuartil ketiga.
Nah, tepi bawahnya 55 dikurangi setengah. Tepi bawahnya 54,5, kemudian sigma F min 3-nya. Nah, frekuensi sebelum. Nah, sebelum ini ya. Oke, kita jumlahkan. Nah, 6 tambah 4 tambah 9 tambah 11 hasilnya adalah 33. Nah, kemudian F3-nya frekuensi kelas kuartil ketiga. Nah, yang ini ya. Nah, berarti ini 10. Panjang kelasnya tadi 6, kita substitusi, maka 37,5 kurangi 33 4,5 kali 6 dibagi 10. Sehingga 27 dibagi 10, 2,7 ditambah tepi bawahnya 54,5 ditambah 2,7 itu 57,2. Itulah bagaimana cara menentukan kuartil 1, 2, dan kuartil 3 dari data berkelompok. Kalau mencari median, nah boleh teman-teman mencari kuartil 2. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara menentukan kuartil dari histogram. Nah, ini adalah contohnya. Perhatikan histogram berikut, tentukan median data tersebut. Nah, ini yang ditanyakannya hanya median. Berarti kita akan mencari Q2. Nah, perhatikan, oke. Nah, kita akan mencari Q2. Oke. Rumusnya gimana? Nah, median itu sama dengan Q2, maka I-nya ganti dengan 2, berarti tepi bawah kelas 2, ini 2/4 N atau setengah N juga boleh, dikurangi sigma F min 2 dibagi F2 dikali panjang kelas. Oke ya. Oke, nah kita akan mencari 2/4 N dulu kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu N-nya berapa dulu, teman-teman. N itu adalah jumlah semua frekuensi. Nah, biar gampang, frekuensi setiap kelasnya kita tulis aja ya. Nah, ini kan kelas pertama nih. Nah, frekuensinya berapa? Nah, ini frekuensinya 6. Ini kelas kedua, frekuensinya berapa? 8. Ini kelas ketiga, frekuensinya berapa? 15. Nah, ini kelas keempat, frekuensinya 12. Nah, ini nih kelas kelima, frekuensinya adalah 9. Nah, ini adalah frekuensinya. Nah, N itu adalah jumlah semua frekuensi. Tinggal teman-teman jumlahkan aja ini. Nah, jadi N sama dengan, kita jumlahkan 6 tambah 8 tambah 15 tambah 12 tambah 9. Nah, dan hasilnya adalah 50. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencari median atau kuartil kedua. Kita mencari 2/4 N atau setengah N boleh. 2/4 kali 50 itu adalah 25. Nah, untuk nyari kelas yang 25 ini kita cari frekuensi kumulatif ya. Kita cari, nah kita jumlahkan 6 tambah. Nah, yang ini biarkan tetap 6. Nah, kumulatifnya tetap 6 karena sebelumnya ini belum ada kelas. Yang ini kita jumlahkan 6 tambah 8. Kumulatifnya 14, kemudian 14. Nah, 14 ditambah 15 di sini adalah 29. Kemudian 29 ditambah 12 itu adalah 41, oke. Nah, kemudian 41 tambah 9 itu 50. Nah, coba 25 itu ada di mana? Nah, 6 nggak mungkin, 14 masih tetap kurang ya. Nah, 25 di sini. Nah, ternyata bagian sini adalah merupakan letak keras dari kuartil kedua atau kelas median juga di sini sama ya. Oke, nah kemudian tepi bawahnya langsung aja yang ini. Nah, tepi bawahnya itu adalah 45,5. Nah, kemudian sigma F min 2. Sigma F min 2, nah yang sebelumnya kumulatif nih, yang ini. Atau 6 tambah 8, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartilnya. 6 tambah 8 berarti 14. Nah, sigma F min 2 sama dengan 14, kemudian F2-nya. Nah, frekuensi kelas kuartilnya yang mana? Nah, yang ini 15. Nah, kemudian panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya tinggal 40,5 dicurangi 35,5. Berapa? Yoi bro, 5. Panjang kelasnya adalah 5. Nah, tinggal kita substitusi. Mediannya adalah, nah tepi bawahnya adalah 45,5 ditambah 2/4 N-nya tadi 25 dicurangi sigma F min 2-nya 14 dibagi F2-nya 15 dikali panjang kelasnya adalah 5. 25 dikurangi 14 itu 11 ya. 11 dibagi 15 dikali 5. Nah, ini kita coret aja, sederhanakan ini 3. Nah, 11 bagi 3, nah 45,5 ditambah 11/3. 11/3 itu 3,6. 3,6 kita jumlahkan dengan tepi bawahnya. 3,6 kita jumlahkan dengan 45,5 berarti 49,1. Nah, ini adalah kuartil kelas
kedua atau sekaligus mediannya. Nah, kita jadi median dari data ini adalah 49,1. Jelas ya? Paham ya? Nah, gimana kalau mencari kuartil 1 atau kuartil 3? Caranya sama seperti ini. Nah, tinggal ganti aja. Nah, kuartil 1 berarti ini 1/4. Kalau kuartil 3 di sini 3/4. Nah, sebagai bahan latihannya, silakan monggo kalian kerjakan, silakan. Nah, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian tetap semangat. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.